Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar materi tentang teks anekdot, yaitu membandingkan teks anekdot baik melalui lisan maupun tulisan. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan berkenalan dulu dengan kelompok kita pada hari ini, yaitu ada saya sendiri, Herlina Durahmawati, dan rekan saya, Kelvin Jaya Saputra. Oke, langsung ke pembahasan ya. Nah, teman-teman, sebelum kita membandingkan teks anekdot itu sendiri, kita harus tahu nih, apa pengertian dari teks anekdot itu sendiri. Nah, pengertian dari teks anekdot adalah cerita atau teks lucu yang terkadang melibatkan tokoh dari dunia nyata untuk memberikan suatu pembelajaran. Nah, dalam teks anekdot tersebut, biasanya kita disuguhkan suatu suasana yang mengandung humor yang menggambarkan suatu tokoh dalam teks anekdot tersebut. Selanjutnya yaitu struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi adalah bagian pertama dari teks yang fungsinya memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Bagian ini merupakan bagian yang paling unik dalam teks. Abstraksi sendiri pada dasarnya bersifat opsional. Yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa terjadi atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Singkatnya, menjelaskan awal mengapa peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada krisis. Krisis adalah struktur teks anekdot yang bertujuan untuk menghibur dan menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna yang unik dan tidak biasa. Yang keempat, reaksi. Reaksi berhubungan besar dengan struktur teks anekdot krisis. Reaksi berisi mengenai cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di dalam bagian krisis. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir cerita. Bagian ini biasanya berisikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Bagian ini bersifat opsional juga. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Teks anekdot memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan teks anekdot dengan teks lainnya. Yang pertama, bersifat jenaka. Yang kedua, bentuknya mendekati perumpamaan. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, mengandung sindiran atau kritikan. Dan yang terakhir, cerita karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan nyata. Nah, setelah kita belajar tentang ciri-ciri dan struktur teks anekdot, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis teks anekdot. Nah, ada berapa sih jenis-jenis teks anekdot ini? Nah, jenis teks anekdot yang nantinya akan dibandingkan yaitu yang pertama ada anekdot lisan. Pengertiannya adalah teks anekdot lisan memiliki bentuk singkat dan mudah untuk langsung dikatakan. Jadi karena bentuknya simple, contoh dari teks anekdot lisan ini cenderung mudah diucapkan, seperti kudis atau singkatan dari kurang disiplin. Nah, untuk contoh lainnya itu ada asma atau asal mengisi absen. Dan yang contoh ketiga yaitu ada pucat atau pulang cepat. Jadi bisa dibilang merupakan kepanjangan dari singkatan dari yang awalnya seperti itu. Nah, jika tadi ada teks anekdot lisan, sekarang yang kedua jenis teks anekdot itu ada yang tulis. Jadi ada lisan dan juga ada yang tulis. Nah, teks anekdot tulis ini apa sih? Nah, teks anekdot tulis ini memiliki bentuk yang cukup panjang. Karena itu, dengan membacanya baru akan mengetahui maksud dan makna dari teks anekdot tersebut. Berbeda dengan yang lisan tadi, jika lisan tadi terkesan simpel dan mudah diucapkan, kalau teks anekdot tulis itu kita harus membacanya agar mengerti maknanya. Nah, kita punya salah satu contohnya nih untuk teks anekdot tulis juga. Contohnya yaitu berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, dua orang mahasiswa bernama Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran sama dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan. Tono,
Tahu sebabnya enggak, Udin? Barangkali beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu, Din. Penyebabnya adalah karena beliau juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya sih? Tono, ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, dari contoh teks anekdot tersebut mengandung sindiran jika para pejabat takut sekali jika posisinya diduduki atau direbut oleh orang lain. Nah, demikian penjelasan dari saya dan juga rekan saya Kelvin. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mencari materi yang lebih banyak lagi dari berbagai sumber di internet. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.